Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya, sobat trader dimanapun berada? Tentunya berjumpa lagi bareng saya, Widi Max ya. Dan seperti biasa, tentunya hari Sabtu di hari weekend ini dan market tutup, kita akan bahas analisa XAUUSD buat minggu depan ya teman-teman. Langsung saja, mungkin tanpa basa-basi, kita akan markup dulu untuk structure marketnya ya. Di sini di H4 dulu ya teman-teman, seperti biasa tentunya. Dan untuk structure market di H4 ini masih yang udah sering saya bahas tentunya di sini, mulai dari inducementnya ya. Inducement, lalu di sini dia break of structure validnya. Oke. Nah, break of structure validnya, lalu di sini ada low valid ya. Ini menjadi low validnya untuk structure market H4 kayak gitu di 2956 ya, 2960 lah ya kayak gitu. Dan yang menariknya tentunya, apakah teman-teman masih ingat gak minggu kemarin saya markup untuk di H1 ya, strukturnya tuh kan dia masih sideways ya kayak gitu kan, masih sideways dengan zona untuk resistennya itu kan di sini ya 3370 dan supportnya itu di sini di 3260, dan alhasil pecah teman-teman ya, tembus 3260 nya tembus nih kayak gitu, 3260 nya tembus, artinya supportnya ini udah tembus ya. Dan artinya ini strukturnya bearish ya. Kalau di H1 ini strukturnya bearish nih kayak gitu kan, meskipun dia ada sideways seperti ini kan. Coba kita perhatikan ya, kita perhatikan di sini kan dia naik ya, dia ngambil inducement yang ini kayak gitu kan. Ini inducementnya, ini skala H1 teman-teman ya, inducement, lalu kan ini jadi low valid ya ketika udah inducement, dan low valid ini berhasil ditembus, artinya ini menjadi break of structure-nya teman-teman, betul ya. Jadi untuk H1 dia masih ada potensi buat bearish ya, H1 ke bawah masih ada potensi buat bearish. Tapi kalau misalnya di H4 ini memang strukturnya masih bullish ya kayak gitu, karena menunjukkan break of structure-nya di sini masih break of structure bullish kayak gitu teman-teman ya. Oke. Cuman kalau di H4 pun ya, kita tambahin dengan Fibonacci ya. Kita tambahin dengan Fibonacci-nya. Di sini kan jadi low validnya ya. Kita tarik Fibonacci-nya dari low valid ke high di sini teman-teman ya. Nah, nanti kan dapat ada yang namanya OTI ya, atau Optimal Trade Entry kayak gitu kan. Nah, di H4 pun ya masih ada target ya, masih ada target untuk penurunannya di XAUUSD teman-teman kayak gitu. Targetnya sampai mana ya? Sampai Optimal Trade Entry di sini ya. Terus kalau misalnya kita perjelas lagi dari segi POI-nya, di sini kan ada breaker block ya. Ini masih yang sering saya bahas, cuman gak apa-apa saya ulang-ulang terus ya, karena masih berlaku juga teman-teman kayak gitu kan ya. Ini breaker blocknya kayak gitu kan. Dan ini Optimal Trade Entry-nya ya. Ini Optimal Trade Entry, ini breaker block, dan ini ada FVG yang masih fresh di sini ya. Nah, FVG yang masih fresh di sini teman-teman. Ini FVG. Nah, gitu ya. Ini POI-nya. Nah, ini nih. Artinya di H4 juga ya masih ada potensi untuk target penurunan di gold itu masih ada kayak gitu kan ya. Nah, ntar mungkin kalau misalnya udah masuk ke zona optimal trade entry di sini, nah kita harus udah lumayan udah bisa mulai nyicil buat buy-nya ya kayak gitu kan. Nah, apakah gold ini masih ada potensi juga ya? Kalau misalnya ditanya, Bang, gold ini masih ada potensi nggak buat all time high lagi? Tentunya masih sangat berpotensi untuk menuju all time high lagi juga ya teman-teman. Kayak gitu. Karena tadi kalau di H4 ke atas, gitu kan ya, H4 maupun daily-nya, tentunya strukturnya masih sangat kuat untuk bullish teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, bahkan mungkin target ya, ada beberapa analis juga untuk target all time high-nya tuh bisa nyampe ke 3.700 ya, 3.700. Jadi all time high baru lagi tuh. Gitu kan ya, bisa berpotensi all time high lagi, kurang lebih 3.700. Kayak gitu, dan sepakat banget ya. Dan masih berpotensi kayak gitu kan, masih berpotensi untuk gold bisa kembali all time high lagi kayak gitu kan ya, bahkan memecahkan rekor ya all time high terbaru lagi kayak gitu kan ya, teman-teman. Cuman di sini kan masih ada target potensi untuk penurunan lagi ya, gitu kan ya. Masih ada target potensi untuk penurunannya dulu kayak gitu kan. Target koreksinya nih. Turunnya ini tentunya kalau misalnya skala besar ya, H4 ke atas, ini turunnya ini masih
koreksi teman-teman kayak gitu. Nah tapi tentunya apakah koreksinya masih bisa kita manfaatin kayak gitu kan, tentunya kita bisa manfaatin juga kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk zona buy skala besar ya di Optima Trade Entry di sini teman-teman ya, kita marking ya, kita marking untuk zona buy-nya di 3170 lah ya, kita buletin aja ya 3170. Nah 3170 soalnya di sini juga ada gap ya, 3170 sampai, kalau OTI kan sampai sini ya teman-teman ya, kalau OTI kan sampai sini ya 3070 gitu kan ya, 3070 berarti ada 100 poin ya, 100 poin range-nya ya, dan ngeri nggak? Ngeri sih. Nah tapi kalau misalkan kita ya buat nanti mungkin ya gimana entry-nya, tentunya ya kalau misalkan teman-teman mungkin punya modal gede kayak gitu kan ya, ya udah bisa nyicil kayak gitu kan, jadi masuknya parsial aja kayak gitu, buy di sini gitu kan 3170. Kalau misalnya masih agak ke bawah ya buy lagi mungkin ya, ambil range-nya di 10 poin ke atas kayak gitu kan, baru di buy lagi kayak gitu. Nah itu kalau misalkan teman-teman punya modal gede kayak gitu kan, dan lotnya jangan digedein juga kayak gitu kan, jadi maksudnya kita parsial aja kayak gitu. Jadi mulai masuk ke zona buy ini ya kita cicil buy-nya, jadi di 0,1 misalkan ya, 0,1 aja kecil-kecil kayak gitu kan, pasti sangat aman banget kayak gitu, pasti sangat aman banget gitu ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya untuk zona buy-nya tadi kan, kalau misalnya OTI kan dari 3170 ya, 3170 sampai 3070 kayak gitu kan. Tapi karena kegedean kayak gitu ya, jadi kita nyari POI-nya. Nah ada OTI ada POI kayak gitu ya. Nah POI-nya, untuk POI pertama tentunya bisa di sini ya, ini nih kan ada breaker block plus order block ya. Ini breaker blocknya plus order blocknya tuh 3150 ya, 3150 tuh, 3150 menjadi POI-nya. Jadi teman-teman bisa buy limit gitu kan ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin pengen single entry gitu kan ya, nggak mau parsial gitu kan, pengen single entry aja, ya udah di 3150 kayak gitu. Atau coba sebentar ya, ini ada perbedaan setup sedikit ya dari mulai Saxo dengan Oanda. Kita coba kita perhatikan di sini, ini di 31 ya kurang lebih 68 ya. 3168, 3170. Ini sampai 3125. Ininya di sini 58, 60 ya. FVG-nya 6 sampai 60, 58. Coba kalau tadi di Oanda FVG-nya 51 ya, jauh banget berarti. Beda ya, beda. Itu perbedaan seperti itu apakah hal wajar? Hal wajar teman-teman ya, kayak gitu kan. Selama nggak terlalu besar kayak gitu kan untuk perbedaannya, untuk range perbedaannya. Karena ada Oanda, ada Saxo dan yang lainnya, ini adalah liquidity provider kayak gitu ya. Nah, yang sering digunakan biasanya sih Oanda untuk 3 digit di belakang koma. Kalau misalkan yang 2 digit di belakang koma biasanya Saxo. Dan saya kenapa sering pakai Saxo, karena di DMAX liquidity providernya Saxo kayak gitu ya teman-teman, karena saya pakai broker di DMAX kayak gitu, dan di DMAX itu liquidity providernya Saxo Bank. Nah gitu teman-teman ya. Oke, bentar, ini apakah paham nih untuk zona buy-nya gitu kan? Untuk zona buy-nya apakah sudah paham? Jadi untuk POI pertamanya ya bisa teman-teman tandain aja dulu ya. Untuk buy pertamanya tadi di 3170 kayak gitu kan ya, untuk harga buy pertamanya, sampai harga buy kedua di 3150 ya tadi tuh kan, 3150 kayak gitu, 3150. Dan extremely-nya gitu kan, extremely-nya tentunya bisa sampai ke 3100 ya, 3100 aja dulu sih, sampai 3170 juga lah. agak terlalu kegedean banget kalau menurut saya 3170, 3070 mah. Berarti di sampai extremely-nya 3100 ya. Kayak gitu. 3170 sampai 3150, maksimumnya extremely hard-nya sampai 3100 kayak gitu. Ini ya 3170 sampai 3150 kayak gitu kan. Extremely-nya ya
tiga 3100 kayak gitu. Nah ini ya buy-nya, ini buy terakhir 3100 kayak gitu kan. Nah ini zona buy terdekatnya lah ya. Nah gituin aja lah ya, zona buy terdekatnya. Zona buy pertama lah ya, zona buy pertama. Nah gitu kan, 3170, bentar di sini 3170 sampai 3150 ya, 3150. Nah ini teman-teman, di sini ya kita udah dapat nih untuk zona buy pertamanya. Nah untuk zona buy keduanya ya di sini teman-teman ya, di 3100 kayak gitu. Nah ini untuk backup line-nya dulu sih, ini untuk backup line-nya dulu ya, karena range-nya gede ya, mau nggak mau ya, karena ini skalanya juga skala gede kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak cocok dengan range-nya nggak gede, yang gede kayak gitu kan, ya udah jangan follow aja, berarti ya mungkin bukan kelasnya ya. Asik kayak gitu, mungkin bukan kelasnya kayak gitu. Cuman nggak usah khawatir kan, nanti juga ada setup buat setup pendeknya, aman-aman aja teman-teman gitu. Kalau ini buat setup jangka panjang ya, buat teman-teman mungkin yang suka long term kayak gitu kan ya, atau teman-teman yang mau nyicil buat buy-nya buat dibikin jangka panjang kayak gitu kan, di sini buat idealnya ya kayak gitu kan. Ya TP-nya juga jangan sampai ke 3700 dulu juga ya, jangan kayak gitu kan, karena memang butuh waktu yang cukup lumayan lama juga, tapi ya tidak menutup kemungkinan kayak gitu kan, harga bisa nyampe sini gitu kan, karena juga ini prediksi juga kan kayak gitu, ini prediksi juga 3700 kayak gitu, itu bisa saja terjadi kayak gitu kan. Cuman ya minimal balik lagi ke 3300 lagi juga kan, tuh udah lumayan, udah dapat 100 poin kayak gitu kan, tuh 1000 pip kayak gitu kan, 1000 pip lebih. Nah kayak gitu teman-temannya, jadi range-nya gede, jadi ya nanti dapat profitnya juga bisa gede kayak gitu. Ini mungkin ya, ini untuk skala zona buy skala besar ya, itu zona buy skala besar di sini teman-teman, 3170 3150 itu untuk XAUUSD gitu. Nah gini ya, nah lalu apakah di sini kan ada potensi buat turun dulu ya kayak gitu kan ya, ada potensi buat turun dulu ya bang ya, bisa, benar teman-teman. Apakah bisa kita manfaatin buat sale-nya? Kita juga bisa lihat, atau apakah setupnya memungkinkan untuk kita bisa entry sell dulu kayak gitu kan, gaskin aja teman-teman, karena tadi biasnya di H4 juga masih ada potensi buat turun gitu kan ya, di H4 biasa masih ada potensi buat turun. Nah kita bisa manfaatin untuk structure entry di time frame kecilnya kayak gitu kan ya, buat ya ngambil setup pendeknya kayak gitu. Coba di sini kan dia udah ngambil inducementnya, ini inducement. Oke, tadi dia udah break of structure H1 ini kan ya, break of structure-nya H1 di sini teman-teman, high valid-nya di sini, low-nya di sini kayak gitu. Kita tarik ya, coba di H1 dulu, kita ke H1 lagi. Nah kita tarik dari sini ke sini. Oke, ini masih jauh ya, ini masih jauh nih teman-teman. Di sini optimal trade entry-nya nih kalau di H1 ya, structure H1 kayak gitu. Optimal trade entry-nya di sini ya, di harga berapa? Di 3335 sampai 33005 ya, 3335 3305 itu zona sell-nya malah di H1 tuh ya, 3335 sampai 3305. Nah di sini teman-teman ya gitu. Apakah bisa ke sini baru dia turun? Bisa gitu kan, tidak untuk kemungkinan dia misalkan naik lalu dia turun kayak gitu, turun lagi terus tadi di sini dia naik lagi kayak gitu kan ya. Atau bisa juga di sini juga ada structure nih, jangan salah teman-teman ya, di sini juga ada structure market. Kita lihat di M15-nya. Nah, di M15-nya di sini ya, dia ada structure market mulai dari sini teman-teman. Ini kan dia udah ngambil inducement-nya, ini structure market kecil nih. Ini inducement, ini di sini dia break of structure kan. Nah, ini dia break of structure-nya. Lalu ini tembus nih, ini low-nya di sini dia tembus kayak gitu kan. Nah kemarin ini ya, ini kita review juga ya, ini kita review juga kemarin ya, pas NFV kita di KP Trader di DMAX kayak gitu kan. Alhamdulillah
kita dapat buy-nya ya. Kita dapat buy-nya di sini nih. Break of structure entry kayak gitu kan. Saya entry pas masuk ke di sini. Nah, ini ya. Di sini ada breaker block kan seperti biasa. Breaker block plus ada FVG, breaker block ditambah FVG. Plus ini setupnya break of structure entry. Kayak gitu. Ini FVG-nya. Nah, teman-teman ya lihat. Turun naik terus harga turun nyampe masuk ke sini kayak gitu kan ya. Nyampe masuk sini kita sikat langsung beli. Saya dapatnya di harga 45 ya. 45 agak atas sih sebenarnya, cuman lumayan lah. Saya TP di 55 dulu. Stop lossnya di bawah di sini ya. Ini kok break of structure sih. Ini change of character. Karena dia udah tembus ini ya. Nah, gitu. Nah, tuh kan lumayan ya. lumayan kayak gitu kan. Dapat beberapa karena NFV kayak gitu kan ya. Saya juga dibikin dua entryan kayak gitu ya. Posisi pembeliannya tuh untuk entry keduanya di 3240, 3245, 3240 kayak gitu kan. Dengan TP sama di 55 dulu kayak gitu kan ya. Dan stop lossnya juga sama di bawah sini kayak gitu. Nah, itu kan lumayan ya, dapat dua, satu di 45, yang satu di 40 kayak gitu kan. Alhamdulillah lumayan dapat ini pas NFP kayak gitu teman-teman ya. Dan ini nih hasilnya tuh ya, mana? Nah, kan kemarin tuh ya running tuh. Nah, ini nih kita live ya gitu kan. Ini kita live di TikTok, di YouTube juga, dan di Cafe Trader di Dimex langsung ya. Dan ini hasilnya teman-teman. Nah, ini entryannya ya. Ini entryannya kayak gitu kan. Kok susah? Bentar ini nge-lag. Lalu, nah ini teman-teman pada pamer profitnya nih ya, hasil live trading kemarin pas NFP kayak gitu. Lumayan ya. Lumayan dapat 100 pip, ada yang lebih juga ya. Alhamdulillah kayak gitu kan. Jadi itu ya teman-teman, dan buat teman-teman juga yang mau join ke grup official member VIP kelasnya buat dapetin semua fasilitas lengkapnya, tentunya teman-teman bisa langsung hubungi saya di nomor WA saya ya. Ada di 0821 1384 8248. Ada tuh di bawah ya teman-teman. Di pinggir ya. Di mana sih? Oh gini. Nah, itu tuh. Susah Pokoknya di bawah ya. Kayak gitu. Nah, itu teman-teman ya. Kita lanjut lagi nih ke analisanya ya. Alhamdulillah ini dapat break of structure entry. Lalu ini nih kan dia udah change of character ya. Ini udah change of character. Kita tarik dari atas ini ke bawah kayak gitu kan. Nah, nanti juga di sini kita dapat optimal trade entry-nya. Ini nih. Kayak gitu kan. Ini optimal trade entry buat sell-nya nih, bisa nih teman-teman ya. Cuman ambil pendek-pendek aja ya. Ambil pendek-pendek aja teman-teman. Kayak gitu. Karena ini setupnya buat setup pendek ya. Di H4 coba H4-nya juga ini tuh ada yang menarik ya. H4-nya juga ada BPR ya, seperti biasa nih. Nih teman-teman ya, H4-nya tuh ada BPR. Sebentar, ini jadi banyak, ini kok jadi banyak pusing ya. Nah, ini nih BPR-nya ya teman-teman ya. Bentar kita hapus dulu. Oke, ini kejauhan nih, ini kejauhan. Tadi OTE-nya tuh kejauhan. Di sini juga padahal udah bisa mantul nih, ya. Ini ke sini, sampai sini. Nah, coba di saksonya. Di saksonya tuh beda ya tadi tuh. Oh, di saksonya nggak ada BPR ya. Kalau di saksonya tuh nggak ada BPR, tapi kalau di Owandanya BPR nih. Oh, di Owandanya BPR. Kayak gitu. Cuman setupnya sih sama ya, sama-sama buat ambil sell sih kayak gitu kan. BPR-nya juga sama buat sell kayak gitu kan. Cuman yang membedakan tentunya range-nya kayak gitu ya. Nah, tadi kan ada BPR ya. Ada BPR-nya di 44 tuh kan. Di BPR-nya di 44 kayak gitu. Jadi di sini kita bisa ngambil sell juga nih di 44 ya. Nah, itu kan dapat harga di 44 ya. Di 44 sampai tadi mungkin untuk OTE-nya itu optimal trade entry-nya di harga ini sebentar, ini ke sini. Lalu ya betul ini ya sampai sini nih. 51 ya. 51 atau 50. Atau berarti kita buletin aja 10 poin lagi seperti biasa. Nah, kan ini kan masuk ke OTE juga ya.
54 44 tuh kan masuk ya, masuk juga. Nah ini berarti kita bisa simpulkan ya biar gampang gitu kan, kita bisa simpulkan. Jadi tadi untuk zona sel ya, nah itu ya untuk zona sel nih, untuk zona sel di sini ya, zona sel terdekat ya, zona sel terdekat, zona sel 1 lah ya, zona sel 1 di harga berapa, di harga 3244 sampai di 3254 kayak gitu ya, 3244 3254. Nah di sini teman-teman ya, 3244 3254 itu menjadi zona selnya. Nah gitu ya teman-teman ya, stop loss di sini aja, stop lossnya di atas sini aja teman-teman, karena kalau ini nanti dia tembus gitu kan ya, dia jadi break of structure lagi kayak gitu, setupnya malah bisa naik lagi. Ini tembus kayak gitu kan ya, nah setupnya dia malah bisa buat naik lagi, nanti naik nyampe sini, nyampe OTE tadi yang di H1 teman-teman kayak gitu, ini nyambung kan. Nah nyampe OTE yang di H1, nah di sini baru kita bisa ambil langkah untuk setup buat re-entry selnya lagi kayak gitu. Nah gitu ya, sini kayak gitu kan, baru ini tadi buat skala yang gedenya tuh yang di H4 ya kayak gitu, ini yang di H4 tadi. Nah ini buat buy jangka panjangnya di sini kayak gitu. Ini nyampe berapa tadi, 3.700 ya, 3.700. Ini nggak bercanda loh teman-teman, seriusan 3.700 bisa sangat berpotensi buat kekejar lagi kayak gitu. Nah gitu teman-teman ya, jadi saya simpulkan lagi nih ya, ada 3 titik berarti ya, ada 3 titik nih, ada 3 setup yang bisa terjadi tentunya. Ini setup pertama, skenario tuh ya seperti ini ya, skenario pertama tuh dia naik gitu kan, besok tuh pas open, besok lagi hari Senin tuh pas open mungkin masih ada kenaikan sampai ke zona sell 3244 3254, kita bisa setup buat sellnya dulu gitu kan. Jangan lupa buat ambil pendek-pendek aja dulu, 50 sampai 100 pip atau bahkan mungkin ya paling besar mungkin 150 sampai 200 pip dulu aja kayak gitu kan ya. Nah baru nanti masuk ke zona buy-nya di sini di yang skala 4 kayak gitu kan, di harga berapa tadi tuh tadi tuh di harga berapa? Nah 3170 sampai 3150 kita bisa sikat buat buy-nya gitu teman-teman ya. Nah gitu teman-teman ya, bisa langsung sikat buat buy-nya, masuk ke sini bisa sikat buy-nya kayak gitu. Atau nanti malah setup sell yang di sini gagal kayak gitu kan ya, setup sell yang di sini gagal dan tembus 3269, tembus 3269 kayak gitu. Nah tembus 3269 di sini kan, tembusnya itu di sini. Nah kita bisa ada 2 opsi di sini kayak gitu kan ya, harga bisa berpotensi masih lanjut kenaikannya sampai ke zona optimal trade entry di skala H1 tadi di harga berapa, 305 sampai 3355 kayak gitu. Nah ini ya 3305 sampai 3335 gitu teman-teman. Ini untuk sell di skala H1 ya teman-teman. Kalau ini tadi M15 ya, M15, M30, M15 gitu, struktur kecil kayak gitu teman-teman ya. Pokoknya mah ya kalau mau entry ya pasang stop loss, jangan lupa ya pasang stop loss kayak gitu. Ini juga paling untuk terdekatnya sih setupnya ya sell dulu kayak gitu kan ya, sell dulu nanti tuh buat hari Senin tuh. Sellnya di mana? Sellnya di sini kayak gitu ya. Entah nanti mungkin ya nanti di sini bisa ambil pendek-pendek ya, jangan lupa gitu kan, ambil 50 pip atau 100 pip dulu kayak gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan habis ini profit kayak gitu kan ya, harga turun kayak gitu kan, nah nanti kita siap-siap buat buy di sini. Atau nanti malah harga udah turun, biasanya kan ada turun dulu juga kan ya, ada turun dulu juga kayak gitu kan ya, ada 50 pip atau 100 pip ke bawah habis nyentuh zona sell ini kayak gitu kan, malah naik lagi kayak gitu. Nah makanya ambil aja dulu 50 sampai 100 pipan dulu aja, jangan terlalu dibikin panjang-panjang ya kayak gitu kan. Meskipun targetnya naik perturunnya juga jauh kayak gitu kan ya, tapi tetap ambil pendek-pendek aja dulu kayak gitu ya teman-teman. Atau juga tadi bisa dia udah naik nih, udah naik terus nyentuh atau masuk ke zona sellnya 3244 3254 kayak gitu kan ya, turun kayak gitu kan, dinaikin lagi kayak gitu. Nah lalu tembus ke sini kan 3270 tembus nih. Nah nanti kita bisa setup buat buy-nya dulu kayak gitu kan ya.
buat buy-nya dulu, ngejar sampai ke 3055 sampai 3305 3335 kayak gitu kan ya. Di sini kita bisa ambil sell-nya lagi kayak gitu teman-teman ya, skenario-nya. Oke. Dan untuk minggu depan itu ada beberapa news ya, news high impact juga. Salah satunya yaitu ada FOMC buat minggu depan tuh teman-teman. Jadi jangan lupa ya, dan hati-hati dan siapkan aja kayak gitu kan ya, amunisi terbaiknya untuk kita bisa berperang di market tentunya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau join ke grup official member VIP kelasnya ya, buat dapetin semua fasilitas lengkapnya dan signal-signal tradingnya tentunya, dan edukasinya, private coachingnya kayak gitu kan, bimbingannya. Pokoknya nanti di grup member itu teman-teman, bapak ibu semuanya gak akan dilepas trading sendirian begitu aja kayak gitu kan, pasti nanti dibimbing kayak gitu teman-teman ya. Oke, jadi mau bimbingan secara lengkapnya bisa langsung join aja ke grup official member VIP kelasnya dan dapetin signal-signal trading setiap harinya lengkap dengan analisa dan ilmu-ilmu tradingnya juga. Jadi ilmunya dapat, analisanya ada gitu kan ya, signal-signalnya trading juga nyata kayak gitu kan, dan profitnya juga dapat tentunya pasti teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman udah menyaksikan video saya kali ini. Tentunya semoga membantu dan bermanfaat ya apa yang sudah saya sampaikan. Tentunya di sini saya bukan untuk ajang menggurui atau ajang ajakan paksaan juga buat teman-teman ikut trading kayak gitu kan ya, dan open posisi sesuai dengan apa yang saya analisakan. Tentunya di sini saya hanya menganalisa perspektif pandangan saya pribadi ya untuk XAUUSD buat minggu depan, hari Senin tanggal 5 Mei 2025. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman sekali lagi yang mau join ke grup official member VIP kelasnya atau pengen tanya-tanya dulu syaratnya apa. Gratis teman-teman tentunya ya, gratis tapi ada syaratnya kayak gitu. Syaratnya apa? Syaratnya teman-teman cukup tinggal siapin aja modal buat tradingnya kayak gitu ya. Lalu nanti teman-teman bisa buka akun trading di DDMax kayak gitu ya. Nah ini DDMax, jadi teman-teman tuh nanti pakai broker DDMax. Udah syaratnya itu aja teman-teman ya. Broker DDMax aman nggak bang? Aman banget teman-teman ya, sangat-sangat aman banget, under Bapepti dan ada kantornya di Indonesia, jelas kayak gitu. Oke teman-teman, itu aja. Paling sekali lagi yang mau tanya-tanya bisa langsung hubungi WhatsApp saya ya di 0821 1384 8248. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.